Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Ibu dosen pengampu mata kuliah metode kuantitatif bisnis, Ibu Titis Matarina Mahfirah, SMSM, dan juga dosen praktisi Bapak Yongki Hoirul Anam, Stat. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar rupiah Indonesia terhadap dolar AS. Boleh di next slide? Oke, di sini ada anggota kelompok kami, kelompok 9. Yang pertama ada saya sendiri, Sararia Haikal Perdana, lalu ada Zafira Husna Salsabila, Joshua Agung Setio Nugroho, dan juga Anissa Rosaulia. Boleh di next? Baik, di sini ada daftar isi hal apa saja yang akan kita bahas pada sesi presentasi kali ini. Yang pertama ada latar belakang, lalu operasional variabel, hipotesis, lalu teknik analisis, hasil dan pembahasan, dan juga kesimpulan serta implikasi dari penelitian ini. Boleh di next? Baik, yang pertama ada latar belakang. Nah, latar belakang yang melatar belakangi kita melakukan penelitian ini adalah pergerakan nilai tukar yang dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, seperti kehidupan ekonomi, termasuk perdagangan internasional, inflasi, investasi, serta stabilitas makroekonomi secara keseluruhan. Nah, di Indonesia, pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menjadi salah satu perhatian utama bagi pemerintah. Nah, oleh karena itu, kajian kami kali ini bertujuan untuk yang pertama memahami faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, seperti suku bunga Indonesia, tingkat inflasi, jumlah uang beredar, dan juga nilai ekspor. Lalu yang kedua, menganalisis hubungan simultan antara suku bunga Indonesia, tingkat inflasi, jumlah uang beredar, dan nilai ekspor dengan tingkat nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Lalu yang ketiga, menilai hubungan parsial antara suku bunga Indonesia, tingkat inflasi, jumlah uang beredar, dan nilai ekspor terhadap nilai tukar rupiah dengan dolar AS secara terpisah. Lalu yang terakhir mengukur kontribusi relatif dari suku bunga Indonesia, tingkat inflasi, jumlah uang beredar, dan nilai ekspor terhadap pergerakan nilai tukar rupiah ke dolar Amerika Serikat. Boleh di next? Oke, selanjutnya ada teknik analisis yang akan kita gunakan. Boleh di next? Nah, yang pertama ada analisis deskriptif. Nah, analisis deskriptif ini merupakan metode statistik yang digunakan untuk menyajikan serta meringkas data dalam bentuk yang dapat dipahami secara intuitif. Nah, tujuan dari analisis deskriptif ini untuk menggambarkan karakteristik dari data seperti ukuran pemusatan data, dispersi, distribusi, serta hubungan antara variabel. Boleh di next? Lalu yang kedua ada uji asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasik ini dilakukan untuk meninjau adanya penyimpangan-penyimpangan atas asumsi klasik. Nah, pada hakikatnya apabila asumsi klasik tidak terpenuhi, maka variabel yang dijelaskan pada penelitian menjadi tidak efisien. Di sini yang pertama ada uji normalitas, yang merupakan salah satu syarat utama dalam analisis statistika parametrik, yaitu terpenuhinya kenormalan data. Nah, uji normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi yang digunakan pada uji statistik valid dan apakah statistik parametrik bisa digunakan berdasarkan kenormalan distribusi datanya. Lalu yang kedua ada uji linearitas yang dapat membantu dalam memeriksa apakah hubungan antar variabel independen dan juga variabel dependen dalam regresi linearnya sesuai dengan asumsi dasar model. Nah, jika hubungannya tidak linear, maka mungkin perlu dilakukan modifikasi pada model regresinya. Lalu yang ketiga ada uji multikolinearitas. Nah, uji asumsi ini bertujuan untuk memeriksa apakah terdapat hubungan antar variabel independen dalam model regresi. Sebuah model regresi yang baik seharusnya tidak mengalami masalah multikolinearitas dan tidak ada korelasi antara variabel independennya. Oke, selanjutnya ada uji autokorelasi yang merupakan keadaan di mana model regresi pada korelasi antara residual pada periode T dengan residual pada periode sebelumnya. Nah, model regresi yang baik adalah yang tidak adanya autokorelasi.
Oke, yang terakhir uji residual. Di sini ada dua, yaitu uji residual independensi dan uji heteroskedasitas. Nah, uji residual independensi merupakan uji yang digunakan untuk memeriksa apakah residual dalam model regresi linear bersifat independen atau tidak. Nah, residual adalah selisih antara nilai observasi aktual dan nilai yang diprediksi oleh model regresi. Lalu uji heteroskedasitas merupakan uji yang digunakan untuk memeriksa apakah variansi residual dalam model regresi linear konstan atau tidak. Nah, heteroskedasitas ini terjadi ketika variansi residual berbeda-beda untuk setiap nilai dari variabel independennya. Boleh di next? Lalu kita melakukan analisis regresi linear berganda. Nah, pemilihan model ini didasarkan pada jumlah variabel independen yang digunakan. Sebagaimana menurut Ghazali pada tahun 2018 bahwa regresi linear berganda merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Nah, analisis regresi linear berganda ini dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen. Oke, yang pertama di parsial atau uji T. Nah, uji T ini merupakan pengujian koefisien regresi secara terpisah atau parsial yang bertujuan untuk mengetahui signifikansi pengaruh masing-masing variabel bebas secara terpisah terhadap variabel dependennya. Lalu yang kedua ada uji simultan atau biasa disebut uji F, yaitu pengujian koefisiensi regresi secara bersama-sama atau simultan yang bertujuan untuk mengetahui signifikansi pengaruh seluruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel dependennya. Lalu yang terakhir ada koefisien determinasi atau R-square, di mana fungsinya dalam mengukur beberapa banyak persentase pengaruh yang dapat dijelaskan oleh variabel bebas terhadap variabel terikat pada model yang ditunjukkan dengan nilai R-square. Sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Boleh di next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya bab 3 yaitu metode penelitian. Jadi di unit analisis yang digunakan dalam laporan ini berupa data bulanan, jumlah uang beredar, suku bunga, tingkat inflasi, nilai ekspor terhadap nilai tukar rupiah dolar Amerika Serikat dalam periode tersebut. Nah, populasi yang digunakan dalam laporan ini yaitu adalah semua data bulanan jumlah uang beredar, suku bunga, tingkat inflasi, tingkat nilai ekspor terhadap nilai tukar rupiah dolar Amerika Serikat yang tersedia selama periode 2018 hingga 2022. Nah, data penelitian yang digunakan ini menggunakan data sekunder dalam bentuk time series periode 2018 hingga 2022. Nah, data sekunder ini berasal dari website resmi BPS, Laporan Statistik Ekonomi Keuangan Bank Indonesia, dan Kementerian Dalam Negeri. Nah, untuk operasional variabelnya, di sini dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu ada variabel dependent atau variabel terikat dan juga variabel independen atau bebas. Nah, untuk variabel dependentnya sendiri di penelitian kita, yaitu kurs USD, uh, kurs USD dan IDR. Y-nya. Lalu untuk variabel dependennya X1-nya yaitu suku bunga Indonesia, X2 tingkat inflasi, X3 jumlah uang yang beredar, dan X4-nya nilai ekspor. Boleh di next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan memasuki ke bagian hasil dan pembahasan. Kita akan mulai dengan hasil dan pembahasan asumsi klasiknya dulu. Boleh di next. Nah, sebelum kita masuk ke uji asumsi klasiknya, kita lihat dulu hasil dari uji statistik deskriptifnya. Jadi untuk hasil deskriptif statistiknya ini, kita punya variabel terikat dan bebas, bagaimana yang sudah dijelaskan tadi sebelumnya. Untuk variabel terikatnya itu adalah kurs Indonesian rupiah dengan US dollar dengan satuan rupiah. Lalu untuk variabel bebasnya itu ada 4. Yang pertama adalah jumlah uang beredar M2 atau artian luas dalam satuan miliar rupiah. Lalu suku bunga Indonesia dalam satuan persen, tingkat inflasi juga dalam satuan persen,
dan nilai ekspor dalam juta dolar AS. Untuk di tabel deskriptif statistiknya ini bisa dilihat kalau dia menampakkan nilai minimum dan nilai maksimum dari masing-masing variabel. Untuk nilai minimum dan maksimumnya bisa dilihat dari tabelnya. Lalu untuk nilai di sini juga ada nilai rata-rata di kolomean dan juga ada nilai standar deviasi. Nah, untuk nilai standar deviasi ini bisa dilihat masing-masing satu persatunya ini mempunyai nilai standar deviasi yang lebih kecil daripada nilai rata-ratanya atau nilai meannya. Yang mana berarti bahwa masing-masing variabel ini memiliki variasi yang tidak terlalu luas atau tidak terlalu menyimpang. Jadi next. Nah, selanjutnya adalah kenapa sih kita harus melakukan uji asumsi klasik? Jadi karena untuk melakukan uji regresi linear berganda itu ada syarat-syaratnya yang mana bisa dicari tahu atau bisa diuji dengan melakukan uji asumsi klasik. Nah, syarat-syaratnya itu ada, yang pertama adalah residual berdistribusi normal, lalu tidak terdapat atau tidak terjadi multikolinearitas, tidak terjadi juga heteroskedastisitas, dan tidak terjadi autokorelasi, serta terdapat hubungan linearitas. Boleh di next. Baik, kita masuk ke uji asumsi klasik yang pertama, yaitu untuk menguji normalitas. Untuk menguji normalitas, kami menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov untuk satu sampel, dengan hipotesis H0 adalah data berdistribusi normal, dan HI atau H1-nya adalah data berdistribusi tidak normal. Nah, jadi untuk percobaan pertamanya adalah hasilnya sebesar 0,027 dari asymptotic sigma, yang mana itu kurang dari taraf nyata. Ya, bisa dilihat dari dasar pengambilan keputusan ini, kalau dia kurang dari taraf nyata yang digunakan yaitu 0,05, maka datanya itu dianggap berdistribusi tidak normal. Sehingga hal ini kan tidak memenuhi syarat gitu ya. Jadinya kami mengupayakan agar untuk mengatasi permasalahan ini, solusinya adalah dengan melakukan transformasi variabel dengan menggunakan komputasi logaritma natural. Dengan melakukan logaritma natural bisa dilihat di yang tabel sebelah kanan. Hasil Kolmogorov-Smirnovnya ini berubah menjadi 0,065 yang mana sudah lebih dari 0,05, sehingga hasil akhir dari uji normalitas atau uji Kolmogorov-Smirnov ini dinyatakan telah memenuhi syarat sebab data termasuk ke dalam distribusi normal. Jadi next. Nah, selanjutnya ini adalah uji linearitas. Hipotesisnya adalah H0 terdapat hubungan linear, HI atau H1-nya tidak terdapat hubungan linear. Jadi, hubungan linear ini berarti bahwa antar variabel diuji, perubahan dari satu variabel akan mengakibatkan perubahan dengan nilai yang sama di variabel lain. Baik, mohon maaf sebelumnya sempat terputus jaringan saya. Jadi untuk hipotesisnya di uji linearitas ini adalah H0 terdapat hubungan linear yang berarti antar variabel, semisal dia salah satu variabel terjadi perubahan, maka akan mempengaruhi variabel lain dengan jumlah perubahan yang setara. Dan hipotesis yang HI-nya itu adalah tidak terdapat hubungan linear. Dan dasar pengambilan keputusannya itu dilihat dari deviation from linearity, kolom signifikansi. Apabila nilainya lebih dari 0,05, maka akan menerima H0, dan apabila terjadi sebaliknya, maka akan menerima H1. Mungkin ini adalah salah satu masalah yang kita temui dalam pengujian ini, yaitu bahwa dari keempat variabel bebas yang kami uji, ditemukan bahwa yang hanya menerima H0 atau terdapat hubungan linear itu hanya salah satu dari variabel bebas yang kami pakai. Jadi untuk variabel
jumlah uang beredar, variabel suku bunga, dan variabel ekspor ini dinyatakan tidak terdapat hubungan linear karena nilainya kurang dari 0,05. Bisa dilihat yang di lingkar warna merah ini. Sementara untuk yang variabel inflasi, ini sudah memenuhi syarat karena dia sudah di atas 0,05. Dia hasilnya 0,076. Boleh di next. Oke, selanjutnya adalah uji multikolinearitas. Jadi uji multikolinearitas ini dasar pengambilan keputusannya dilihat dari nilai VIF yang dilingkar oleh warna biru. Jadi apabila dia nilai VIF-nya lebih dari 10, maka dianggap terjadi kasus multikolinearitas. Nah, kasus multikolinearitas ini adalah kasus di mana antar variabel bebas ternyata saling mempengaruhi. Yang mana ini kalau di syarat regresi tadi tidak boleh terjadi. Dan jadi syaratnya untuk uji multikolinearitas ini, nilai VIF-nya itu harus di bawah angka 10. Bisa kita lihat hasilnya di tabel yang ada di sini untuk masing-masing variabel. Untuk variabel pertama yang jumlah uang beredar itu 3,46, suku bunga 3,29, tingkat inflasi 2,422, dan nilai ekspor 4,16. Masing-masing dari variabel bebas yang kami pakai, hasil uji multikolinearitasnya di bawah 10, maka mereka sudah memenuhi syarat atas tidak terjadinya kasus multikolinearitas. Boleh di next. Baik, yang selanjutnya adalah uji heteroskedastisitas. Yang pertama adalah yang simultannya terlebih dahulu. Hipotesisnya adalah H0 residual identik atau tidak terjadi heteroskedastisitas, dan H1-nya residual tidak identik atau terjadi heteroskedastisitas. Dasar pengambilan keputusannya itu adalah hasil signifikansi. Apabila hasil signifikansi melebihi 0,05 atau taraf nyata digunakan, maka dia akan menerima H0. Sementara kalau terjadi yang sebaliknya, maka dia akan menerima H1. Jadi untuk uji signifikansi yang kami laksanakan ini, hasilnya tertera 0,344, yang mana melebihi 0,05 atau taraf nyata yang kami gunakan, sehingga keputusannya adalah dia menerima H0, yang berarti secara simultan tidak terjadi kasus heteroskedastisitas. Boleh di next. Lalu ada uji heteroskedastisitas yang parsialnya untuk masing-masing variabel dengan hipotesis dan dasar pengambilan keputusan yang sama. Nah, dari hasil uji ini, yang dilihat itu sekali lagi adalah nilai signifikansi per variabelnya di kolom yang C dibandingkan dengan taraf nyata yang kami gunakan. Jadi dari hasil uji di atas, untuk masing-masing variabel, pertama yang jumlah uang beredar, itu hasil signifikansinya adalah 0,64, lalu yang suku bunga 0,66, tingkat inflasi 0,73, nilai ekspor 0,26. Nah, masing-masing dari nilai signifikansi variabel di atas adalah melebihi 0,05, sehingga keputusannya adalah menerima H0 yang berarti tidak terjadi heteroskedastisitas. Mohon maaf, ini ada salah ketik. Boleh di next. Nah, untuk uji asumsi klasik yang terakhir ini adalah uji autokorelasi.
uji autokorelasi. Untuk uji autokorelasi, kami menggunakan uji Durbin-Watson dengan hipotesis H0 yang berarti residual bersifat independen atau tidak terjadi autokorelasi, lalu H1-nya residual bersifat dependen atau terjadi autokorelasi. Dasar pengambilan keputusannya adalah intinya yang harus terjadi itu adalah yang ketiga, yang menerima H0, di mana nilai Durbin upper kurang dari Durbin Watson, kurang dari 4 minus Durbin upper. Nah, di sini di tabel model summary kita bisa lihat untuk pengujian pertama, hasil Durbin Watson kami adalah sebesar 0,926 dan 0,926 dan nilai Durbin lower dan Durbin upper-nya berdasarkan tabel Durbin Watson dengan K atau variabel bebas sebanyak 4 dan data sebanyak 6, didapatkan Durbin lower itu sebesar 1,443 dan Durbin upper sebesar 1,7274. Dan hasil 4 min Durbin lower sebesar 2,557 dan 4 min Durbin upper-nya sebesar 2,2726. Jadi hasil pengujian pertama ini didapatkan adalah kasus pelanggaran, yaitu pelanggaran autokorelasi, yang mana dia mengambil dasar pengambilan keputusan yang pertama yang 0 kurang dari Durbin Watson kurang dari Durbin lower. Nah, oleh karena hasilnya seperti itu, kan artinya terjadi pelanggaran syarat autokorelasi. Jadi dilakukan transformasi variabel dengan fungsi Lex 1 agar hasil ujinya tidak melanggar persyaratan ini. Boleh dilanjut? Nah, setelah dilakukan transformasi menggunakan Lex 1, hasil ujinya didapatkan untuk Durbin Watson-nya sebesar 1,791, Durbin lower dan Durbin upper-nya tepat, dan hasil perbandingan akhirnya didapatkan bahwa Durbin lower kurang dari Durbin upper, kurang dari Durbin Watson, kurang dari 4 min Durbin upper, kurang dari 4 min Durbin lower. Jadi ini sesuai dengan dasar pengambilan keputusan yang poin ketiga, yang mana dia pada akhirnya menerima H0, sehingga residual bersifat independen atau tidak terjadi autokorelasi. Maka dengan ini hasil uji autokorelasi dinyatakan memenuhi persyaratan. Boleh di next? Baik, setelah uji asumsi klasik sebagian besar memenuhi persyaratan, selanjutnya dilakukan uji regresi linear berganda, yang mana hasilnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan dari regresi linear berganda. Pertama, hipotesis yang diberikan adalah H0 sama dengan seluruh variabel variabel bebas secara simultan tidak memiliki pengaruh terhadap variabel krus dari Indonesia dan Amerika. Terus H1-nya adalah seluruh variabel bebas secara simultan memiliki pengaruh terhadap variabel krus Indonesia dan Amerika. Terus dasar pengambilan keputusannya adalah SIG lebih besar dari 0,05 maka menerima H0, sementara SIG lebih kecil daripada 0,05 maka menerima H1. Nah, berdasarkan hasil uji F dan berdasarkan tabel di sini bahwa didapat nilai signifikan yaitu dilihat dari kolom SIG yaitu 0,000 yang dimana berarti lebih kecil daripada 0,05 sehingga dapat dipastikan bahwa dasar pengambilan keputusan yang diterima adalah SIG lebih kecil dari 0,05 dan menerima H1 yang berarti seluruh variabel bebas yang telah disebutkan tadi
yaitu jumlah uang beredar, inflasi, suku bunga, dan ekspor. Dalam penelitian secara simultan ini mempengaruhi variabel kurs antara Indonesia dan Amerika. Selanjutnya adalah uji parsial untuk variabel pertama. Hipotesisnya adalah H0 sama dengan variabel jumlah beredar secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel kurs antara Indonesia dan Amerika. Dan kalau H1 sama dengan variabel jumlah uang beredar secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel kurs Indonesia dan Amerika. Dasar pengambilan keputusannya adalah jika SIK lebih besar dari 0,05 maka menerima H0. Dan jika SIK lebih kecil dari 0,05 maka menerima H1. Dilihat dari tabel koefisien, di tabel jumlah uang beredar bahwa SIK diketahui jumlahnya yaitu 0,00 dan lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat dipastikan bahwa menerima H1. Variabel jumlah uang beredar M2 berpengaruh signifikan terhadap variabel kurs Indonesia dan Amerika. Koefisien bernilai 0,252 menunjukkan bahwa hubungan positif antara variabel kenaikan satu satuan variabel. Kenaikan satu satuan jumlah uang beredar sama dengan kenaikan kurs Indonesia dan Amerika sebesar 0,252. Selanjutnya, uji parsial variabel X2. Hipotesisnya adalah H0 sama dengan variabel suku bunga secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel kurs Indonesia dan Amerika. Untuk H2-nya sama dengan variabel suku bunga secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel kurs Indonesia dan Amerika. Dasar pengambilan keputusannya adalah jika SIK lebih besar dari 0,05 maka menerima H0. Sementara jika SIK lebih kecil dari 0,05 maka menerima H1. Nah, hal tersebut dilihat dari tabel koefisien kembali. Di sini ketahui bahwa SIK yaitu 0,31, yang dimana variabel parsial X2 ini lebih kecil dari 0,05 sehingga menerima H2. Variabel suku bunga berpengaruh signifikan terhadap variabel kurs Indonesia dan Amerika. Koefisiennya bernilai 0,073, menunjukkan bahwa hubungan positif antara variabel kenaikan satu satuan suku bunga sama dengan kenaikan kurs Indonesia dan Amerika sebesar 0,073. Selanjutnya adalah uji parsial variabel X3. Hipotesisnya adalah variabel tingkat inflasi secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel kurs Indonesia dan Amerika. Lalu H3-nya sama dengan variabel tingkat inflasi secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel kurs Indonesia dan Amerika. Dasar pengambilan keputusannya adalah jika SIK lebih besar dari 0,05 maka menerima H0. Sementara jika SIK lebih kecil dari 0,05 maka menerima H3. Nah, hal tersebut dilihat dari tabel koefisien kembali. Di sini SIK 0,271 dan diketahui bahwa hal tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dapat dipastikan menerima H0. Variabel tingkat inflasi di sini tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel kurs Indonesia dan Amerika. Selanjutnya adalah uji parsial variabel X4. Hipotesisnya adalah H0 sama dengan variabel nilai ekspor secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel kurs Indonesia dan Amerika. Dan H4 sama dengan variabel nilai ekspor secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel kurs Indonesia dan Amerika.
Dasar pengambilan keputusannya adalah jika SIK lebih besar dari 0,05, maka menerima H0. Dan jika SIK lebih kecil dari 0,05, maka menerima H4. Untuk tabelnya dapat kembali dilihat daripada tabel koefisien. Nah, setelah melihat tabel koefisien, dapat diketahui bahwa SIK itu bertotal 0,209, yang dimana berarti lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat dipastikan bahwa SIK menerima H0, yaitu variabel nilai ekspor tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel kurs Indonesia dan Amerika. Selanjutnya adalah koefisien determinasi. Nah, untuk tabelnya, koefisien determinasi dapat dilihat dari tabel model Sumery. Untuk dapat mengetahui koefisien determinasi, diketahui dari kolom R square yang berada di model summary. Nah, jika nilai R square pada tabel dapat menunjukkan angka 0,426 yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh sebesar 0,426 atau 42,60% oleh variabel jumlah uang beredar yang artian luas, suku bunga, tingkat inflasi, dan nilai ekspor terhadap nilai tukar rupiah dalam dolar Amerika Serikat. Sedangkan sebesar 57,40%-nya dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi penelitian ini menunjukkan bahwa variabel jumlah uang beredar dan suku bunga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai tukar rupiah dolar Amerika Serikat. Namun, tingkat inflasi dan nilai ekspor ini tidak terbukti memiliki pengaruh signifikan. Jadi, secara bersama-sama, variabel-variabel tersebut dapat menjelaskan sebesar 57,40% variasi dalam nilai tukar rupiah dolar Amerika Serikat. Nah, di sini juga terdapat hubungan dengan tingkat kekuatan menengah antara variabel-variabel tersebut yang bernilai positif, namun masih terdapat faktor-faktor lain di luar penelitian yang juga mempengaruhi nilai tukar rupiah dolar Amerika Serikat. Lalu, hasil penelitian kami juga menunjukkan beberapa implikasi penting terkait faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Nah, implikasi tersebut adalah yang pertama ada tingkat inflasi yang tinggi dapat menyebabkan depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar. Nah, kenaikan inflasi ini akan menurunkan daya beli masyarakat dan permintaan terhadap rupiah sehingga nilai tukar rupiah ini cenderung melemah. Lalu yang kedua, ada jumlah uang beredar dalam perekonomian juga berperan dalam menentukan nilai tukar rupiah. Jadi jika jumlah uang yang beredar terlalu tinggi, sementara produksi dan ekspor tidak sejalan, maka tekanan inflasi akan meningkat. Hal ini berpotensi menyebabkan depresiasi nilai tukar rupiah. Lalu yang ketiga, suku bunga memiliki pengaruh penting terhadap nilai tukar rupiah. Jadi jika suku bunga di Indonesia ini lebih tinggi daripada di negara lain, investor asing akan cenderung berinvestasi di Indonesia untuk mendapatkan imbal hasil yang lebih tinggi. Nah, hal ini akan meningkatkan permintaan terhadap rupiah sehingga dapat menguatkan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Lalu yang terakhir, nilai ekspor juga berdampak signifikan terhadap nilai tukar rupiah. Jadi kenaikan nilai ekspor ini akan meningkatkan permintaan terhadap rupiah untuk pembayaran ekspor. Nah, akibatnya nilai tukar rupiah ini cenderung menguat terhadap dolar. Nah, faktor-faktor ini saling berinteraksi. Misalnya, tingkat inflasi yang tinggi dapat mendorong bank sentral menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi, namun peningkatan suku bunga juga dapat mengurangi investasi dan pertumbuhan ekonomi, sehingga berpotensi melemahkan nilai tukar rupiah. Boleh di next. Baik, sekian presentasi dari kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.